Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel Putri Ardifa. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter 6 bahasa Inggris fase D pada buku Bright and English. Nah, di sini pada video part ketiga ini saya akan melanjutkan pada activity 7 yang ada di halaman 106. Pada activity 7 ini kita akan belajar materi tentang preposition of place atau kata keterangan tempat. Pada aktivitas 7, di sini ada beberapa preposition of place. Yang pertama ada in. Nah, in di sini artinya di dalam. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada sebuah box dan di situ terdapat seekor kucing yang ada di dalam box itu. Nah, di sini keterangannya adalah in. In itu di dalam ya. Kemudian yang kedua ada on. Nah, on di sini bendanya ada di atas ya. Jadi, on ini artinya di atas. Yang ketiga ada in front of. Nah, di sini kucingnya ada di depan box ya. Sehingga in front of itu artinya di depan. Kemudian yang berikutnya ada next to. Nah, kucingnya ada di samping ya, di samping box. So, next to itu artinya di samping. Yang berikutnya ada behind. Nah, kalian bisa lihat kucingnya ada di belakang kardus ya. Sehingga di sini behind itu artinya di belakang. Kemudian yang berikutnya ada between. Between ini artinya di antara ya. Kalian bisa lihat di sini ada kucing di antara dua kardus ya. Between berarti di antara. Kemudian ada under. Under itu artinya di bawah. Kemudian yang terakhir ada near. Near itu artinya di dekat. Nah, ini tadi adalah beberapa preposition of place yang bisa kita gunakan ya untuk menjelaskan tempat di mana letak suatu benda tersebut. Pada aktivitas 7 yang poin A, di sini ada kegiatan look at the picture and complete the sentence. Lihatlah gambar berikut dan lengkapi kalimatnya. Oke, di sini ada gambar kayak sebuah denah ya. Di sini ada beberapa bangunan umum atau public building. Ada library. Ini perpustakaan ya. Kemudian berikutnya ada bank. Bank ini ya bank ya. Kemudian yang berikutnya ada cafe. Nah, cafe ya sama saja di sini kita tuliskan cafe begitu. Gambar berikutnya yang bisa kita temukan di sini ada post office. Nah, post office itu adalah kantor pos. Kemudian ada supermarket. Itu pasar ya. Pasar modern. Kemudian kalau bookshop ini adalah toko buku. Kemudian ada bakery. Bakery ini merupakan toko roti ya. Berikutnya ada restoran. Restoran ini berarti ya rumah makan begitu ya. Dan di sebelahnya kita lihat ada farmasi. Farmasi ini adalah sebuah apotek atau toko obat ya. Baiklah, dari gambar di atas, di sini nanti kita bisa tuliskan keterangan tempat atau preposition of place yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Untuk nomor 1, di sini adalah the library. Kita lihat di sini, library-nya ada di atas ini ya. Is
next to the bank. Nah, di sini kita bisa lihat perpustakaan itu ada di sebelahnya bank ya. Jadi kita lengkapi kalimat tersebut dengan next to the bank, ada di sebelah bank. Nah, untuk soal yang kedua sampai dengan nomor 5, kita bisa lengkapi dengan melihat gambar berikut. Oke, yang nomor 2, the park. Nah, park ini adalah taman ya. Taman kita bisa lihat ada di belakang kantor pos. Nah, di sini ada taman ya, itu kita bisa lihat ada banyak pohon-pohon. Sehingga di sini kita bisa tuliskan the park is behind the post office. Taman ada di belakang kantor pos. Untuk yang nomor 3, the supermarket. Kita lihat dulu di mana letak supermarket itu. Nah, supermarket ada di sini ya. Ada di sebelahnya toko buku. Sehingga kita bisa tuliskan preposition untuk yang nomor 3 dengan kalimat the supermarket is next to the bookshop. Supermarket ada di sebelahnya toko buku. Atau supermarket ada di samping toko buku ya. Untuk nomor 4, the pharmacy. Kita lihat di sini di mana letak farmasi atau apotek itu. Nah, di sini ya. Ada di sebelahnya restoran. Jadi kita bisa tuliskan preposition untuk yang nomor 4, the pharmacy is next to the restaurant. Apotek berada di samping restoran atau berada di samping rumah makan. Untuk nomor 5, the restaurant. Kalian lihat di sini restoran ini berada di tengah-tengah ya, berada di antara bakery and pharmacy. Berada di antara toko roti dan apotek ya. Nah, kalau di antara itu berarti kita bisa tuliskan between. Nah, berada di antara apa? Bakery, toko roti tadi ya. Dan juga apotek atau pharmacy. Sehingga nomor 5, the restaurant is between the bakery and the pharmacy. Restoran atau rumah makan berada di antara toko roti dan apotek. For the next, activity 7, point B, di sini kegiatannya, two people ask for direction. Listen and read. Then write the names of the place on the map. Nah, di sini aktivitasnya untuk aktivitas 7 yang poin B, di sini ada percakapan dua orang yang menanyakan tentang penunjuk arah ya, direction. Kemudian nanti kalian bisa dengarkan ya audio tentang dialog berikut ini. Kemudian kalian bisa baca dialog tersebut. Then write, kemudian tuliskan nama tempat yang ada di gambar berikut. Nah, di sini ada nama-nama tempat ya. Kalian bisa tuliskan nama-nama tempat tersebut di buku kalian. Nah, sekarang coba kalian dengarkan audio percakapan antara dua orang berikut ini. Activity 7. B. Two people ask for directions. Listen and read. Then write the names of the places on the map. Excuse me, where's the stadium, please? It's in Mariposa Street, next to Eureka, the big bookshop. And where's Mariposa Street? Is it far? No, it isn't far. Go straight down here to the bank on the corner, then turn right. That's Mariposa Street, and the stadium will be on the left. Thanks very much. You're welcome. Excuse me, is the railway station near here? Yes, it is. Carry on down this street, cross Mariposa Street. The railway station is on the left, opposite the park. Thank you. Baiklah, setelah kalian mendengarkan percakapan yang ada pada activity 7.B, sekarang kita lanjut pada activity 8. Pada aktivitas 8, with a partner, write a dialogue about direction to go somewhere. Bersama teman kalian, atau bisa teman satu bangku kalian ya, tuliskan dialog tentang penunjuk arah. Nah, seperti yang ada di contoh aktivitas 7 tadi.
to go somewhere, untuk pergi ke suatu tempat. Nah, kalian bisa membuat dialog bersama teman kalian, membuat petunjuk arah kemana kalian akan pergi ke suatu tempat. Then perform the dialogue in front of the class. Nah, setelah kalian membuat dialog tadi, kalian bisa tampilkan dialog kalian di depan kelas. Nah, kegiatan ini bisa kalian kerjakan bersama teman satu bangku kalian ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk dialognya. For activity 9, pada aktivitas 9, search for a video about your favorite place or building on streaming platform. Kalian bisa mencari video tentang tempat atau bangunan favorit di media sosial atau di streaming platform ya, bisa di YouTube, di Google begitu ya. Kemudian, then answer the following question. Setelah kalian mencari tempat atau bangunan tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, what is the name of the place or the building? Apa nama tempat atau bangunan tersebut? Kemudian yang kedua, what is the function of the place or the building? Apa fungsi dari bangunan tersebut? Dan yang ketiga, where is the located? Di mana lokasi bangunan itu tadi. Dan yang nomor 4, how do you go there from your city? Bagaimana kamu pergi ke tempat itu tadi dari kotamu? Setelah kalian mencari tempat atau gambar bangunan tadi, kalian bisa menjawab 4 pertanyaan berikut.